سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. إخوة في الله رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين. Ini kali pertama saya diundang memiliki matur nuwun. Yang pertama, topik kita pada pagi hari ini insya Allah berkenaan dengan makar jahat. Bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan makar jahat itu dan apa balasannya. Topik ini kita angkat karena berkenaan dengan makar jahat yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena itu nanti kita ingin melihat perang Iran dan Israel serta semua upaya Zionis Israel ini di dalam memberikan makar jahat kepada umat Islam, terutama warga Gaza, dari perspektif Al-Quran. Mari kita lihat dulu kata makar. Di dalam Al-Quranul Karim ada dua kata yang dipakai kalau orang merencanakan kejahatan. Yang pertama namanya makar, yang kedua namanya kaid. Makarun sama kaidun. Kata kaid misalnya dipakai wonten surah Al-Fil. Ara'aita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidan. Kaidun, nah itu makar. Makar juga dipakai oleh Al-Quran dengan menggunakan kata makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sama-sama menggunakan kata makar. Apa bedanya? Beda antara kaidun sama makar. Kaid itu kalau orang merencanakan membuat siasat yang jahat, merencanakan keburukan kepada umat Islam, tetapi yang nampak zahirnya baik, tapi yang nampak di belakang tidak baik. Berbeda antara yang ditampakkan dengan yang disembunyikan. Kalau orang merencanakan keburukan kepada kita umat Islam, tetapi yang ditampakkan sama yang disembunyikan berbeda, namanya kaid. Kalau yang ditampakkan dengan yang disembunyikan sama, namanya makar. Jadi bedanya itu. Kita kasih contoh yang kaid, sebagaimana Al-Quran menggambarkan siasat busuknya Abroha. Kita tahu semuanya, Abroha ini sebenarnya bukan orang Yaman. Abroha adalah orang Syria. Karena Yaman dulu pernah dikuasai oleh Yahudi kalau saya tidak salah, atau selainnya, maka orang-orang Kristen di sana minta bantuan kepada negara Kristen yang besar saat itu, yaitu Syria, sebagai bagian dari kerajaan Romawi. Maka diutuslah salah satunya sebagai penyelesai konflik adalah Abroha. Tapi Abroha nanti justru yang mengambil alih dan membunuh gubernur yang ada di Yaman, sehingga dia yang menjadi gubernur Yaman. Singkat ceritanya, Abroha ingin menjadikan Yaman sebagai pusat perdagangan dan pusat ekonomi Arab. Itu. Kenapa? Karena Yaman dulu pernah punya cerita panjang dia menjadi pusat ekonomi Arab, yaitu ketika masih di zaman Ratu Bilqis dengan punya bendungan itu ceritanya. Tetapi bendungan ini mengalami kehancuran sehingga peta ekonomi Arab berpindah ke Mekah karena tiga bersaudara
bersatu padu dalam membesarkan ekonomi Mekah, yaitu mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Ashabul Ilaf, yang nanti turun ayat Al-Quran li'ilafi Quraisy. Mereka sampai melakukan perdagangan internasional, mau musim dingin, musim panas, ke Yaman, ke Syria, kemana-mana, sehingga booming ekonomi Mekah. Lah begitu Abroha menjadi gubernur di Yaman, dia kepingin mengembalikan puncak dan pusat ekonomi itu ke Yaman kembali. Dia mikir apa yang dia pikirkan? Ini orang-orang pada kepencut kepada Mekah gara-gara ada bangunan Ka'bah. Berarti kalau saya bisa bikin bangunan keagamaan yang jauh lebih spektakuler dibanding Mekah, mungkin orang-orang akan berpindah dari Mekah kepada Yaman. Dibangunlah bangunan yang sangat tinggi, katedral kalau sekarang, ya, yang disebut dengan Al-Qulais. Kalau orang melihat ujungnya, topinya ini jatuh, berarti lah lugur pun topi ini, saking dhuwure pucuke, karena disebut Al-Qulais. Jadi dia berharap orang-orang Arab pada datang ke Yaman, apalagi memang orang Arab asli itu Yaman. Dulu penghuni kota Mekah bukan orang Arab awalnya, tidak ada penghuninya dulu. Ibu Hawa, ya, sama Ismail kecil alaihissalam diutus ke sana. Nabi Ismail orang Arab mau boten? Boten, dia bukan orang Arab, orang Babilonia. Orang mana? Orang Irak. Irak itu bukan Arab asli ini. Irak itu orang Babil, orang Babilonia. Ya, sama Persia. Persia juga bukan orang Arab. Kita yang susah beda kode majunya, Ustaz. Ini Arab kabeh. Dan beda-beda nih jenisnya. Yaman asli Arab. Nah, nanti kenapa kok Nabi Muhammad jadi orang Arab dan seterusnya? Karena Nabiullah Ismail menikah dengan perempuan dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Bojone wong Arab. Maka terus beranak pinak dan seterusnya sampai Mekah niku isine wong Arab, ya, dan seterusnya. Dari mana awalnya? Dari Yaman. Sama kayak di Indonesia ini loh. Orang Arab di kita ini dari mana? Yaman semuanya. Dari Hadramaut, dari mana-mana. Yang belakangnya Al-Atos, Asgaf, Basalamah, dan seterusnya. Yaman semuanya itu. Dan ceritanya begitu. Orang Yaman memang bermigrasi kemana-mana. Efeknya baiknya adalah ngajarin Islam sama kita, sama daerah yang dimana dia kunjungi. Ya, semua dengan orang Arab ini, Yaman itu bah-bahnya orang Yaman semuanya. Nah, ceritanya gitu. Dia berharap, nah ini wong Arab nanti kalau saya bikin gedung yang sangat tinggi, mereka akan meninggalkan kota Makkah. Ka'bah mau apa nih? Ya, dan seterusnya. Ternyata alih-alih orang Arab pindah, justru karena diprovokasi atau entah ini trik politiknya Abroha atau nopo, kita nggak tahu. Tapi yang jelas justru Al-Qulais dijadikan tempat pembuangan kotoran dan sebagian dibakar justru. Siapa yang bakar nggak tahu. Tapi kalau dalam sejarah diceritakan wong Mekah, orang Arab yang pindah ke Mekah itu opo-opoan itu, dikira kita tertarik sama Al-Qulais. Ibarat kasarnya ya, dikencingin sama dia, dibakar. Wah, tapi saya yakin ini ulahnya siapa? Insya Allah ya ulah Abroha sendiri. Kenapa? Karena dia mau membangkitkan mental semangat orang-orang Kristen saat itu. Maka Abroha kemudian ngumumin kepada semua negara Kristen bahwa gereja terbesar kita dikencingin, dibikin kotoran, bahkan dibakar oleh orang Mekah. Atas nama agama kita harus menghancurkan Makkah. Makanya Abroha dibantu oleh siapa? Oleh semua negara Kristen di sekitar Arab saat itu. Yaitu siapa? Habasyah, Ethiopia, sama Syria. Semua negara Kristen dulu itu. Karena jajahan Romawi, semua negara Kristen. Nah, akhirnya pasukannya besar. Belum pernah orang Arab perang damel gajah itu belum pernah. Wah, ini pertama kali wong Arab ini unta bejaran.
Ini dia pakai wajah wakila sebanyak 36 dan dipimpin oleh gajah yang sangat besar sendiri, namanya Mahmud. Ya, gajahnya namanya Mahmud. Gede gajahnya. Ya. Saya itu nih, buatan Yahya namanya ya, segede Mahmud, pun kelintu jenengan. Karena itu menarik, meskipun gajahnya banyak, Quran menyebut satu, ashabul fil. Mestinya kan gajahnya banyak Ustaz. Mestinya dibikin jamak, ashabul afyal, ashabul fuyul, jamaknya fil afyal. Mestinya pasukan bergajah-gajah. Gajahnya kok setunggal, ngeten. Lek wonten wong 30, tapi wonten sing siji gawedi. Sing 29 enggak kilingan. Atau dalam konteks ibu-ibu, ono wong 30, siji artis. Wahyu. Sing 29 wis gak ketok kabeh. Kabeh pandangan tertuju kepada si artis iki. Lah ngoten lho. Lah sama Quran itu menggambarkan ngoten. Jadi meskipun dia banyak gajahnya, tapi karena satu gajah yang sangat besar, Quran menyebut ashabul fil. Nah, jadi ngomongnya ke orang-orang perang ini atas dasar nopo? Agama. Kenapa agama kita dihancurkan? Simbol agama kita, yaitu gereja kita dihancurkan. Ayo perang atas nama agama. Padahal tujuannya Abraha apa? Ekonomi. Tujuannya sebenarnya, kata dia, ini kurang ajar. Aku kok nggak iso-iso ngalahno orang Mekah ini. Kenapa mereka tetap pergi ke kota Mekah sehingga booming ekonomi Mekah? Ini nggak ada cara. Saya sudah bikin katedral besar-besaran, habis uang banyak, tapi ternyata orang Arab tidak ke sana. Ini tidak ada yang lain, caranya adalah dihancurkan Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, nggak ada lagi Ka'bah, orang pasti ke Yaman. Tapi itu disembunyikan sama dia. Bikinlah trik politik, dihancurkan katedralnya, dibakar, bikin kotoran. Semua orang kalau diusi agamanya itu mudah tersulut. Yo, seperti kita ini sekarang, andai dibuka pintu jihad ke Palestina, lah banyak orang berangkat. Isu agama itu sangat kuat. Dan itu pinter Abraha. Itu yang dimaui oleh Abraha. Sehingga dia perang ke sana bawa pasukan besar, dibantu Syria, dibantu Ethiopia bergerak. Maunya perang agama, tapi di dalam motif belakangnya badhe nopo? Ekonomi. Lah karena yang ditampakkan dengan yang disembunyikan berbeda, namanya gaidun. Ngoten Quran ini. Quran itu istimewa nih. Setiap istilahnya itu bukan pernah keliru. Padahal kalau kita yang menulis mungkin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kai makrahum, mungkin gitu kalau kita nulisnya. Bukan kaidahum makrahum. Ya, tapi Quran itu kenapa? Karena Allah tahu, arti ini Abraha Allah tahu. Karena itu digunakan kata kai, karena yang nampak dengan yang disembunyikan berbeda. Ngoten nggih. Lelek makar Ustaz, yang ditampakkan sama yang disembunyikan sama. Panjene niate jelek dan tidak ditutup-tutupi. Itu maksudnya. Namanya makar. Oke, mari kita lihat, nanti baru ujungnya kita bicara Israel. Oke. Benyamin nyate tahu ini atau satanya hu ini yang sangat kurang ajar. Nanti kita akan ke sana. Mari kita lihat dulu Al-Quran menggambarkan kata makar itu. Kita lihat misalnya yang pertama, kita melihat di surah siapa sih yang bikin makar itu. Memang orang kafir, orang munafik, wonten karakternya. Misalnya yang pertama, kita lihat surat An-Nisa ayat 81. Wa yaquluna ta'ifatun فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. Ini makar. Wa yaquluna, dan berkata, ta'ifatun, sekelompok orang munafik di zamannya Rasulullah SAW. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, kalau dia berhadapan dengan Nabi, dia ngomong, ya Rasulullah kita support Anda ya Rasulullah. Ya Rasulullah kita ini akan begini. Terus kok yo ning arepe Kanjeng Nabi. Tetapi kata Al-Qur'an,
Tapi kalau faida barazu min indik bayyata ta'ifatum minhum wa yaquluna ta'atun, saya keliru ya, wa yaquluna ta'atun, mereka berkata kalau di hadapan Nabi, kami taat ya Rasulullah kepadamu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia sudah berpaling dari Rasulullah SAW, bertemu dengan teman-temannya, kelompoknya, dia bilang apa? Bayyata, semalaman dia ngerancang siasat buruk, ta'ifatum minhum, sekelompok di antara mereka, ghairul ladzi taqul, enggak sama dengan ucapannya, maksudnya bikin siasat buruk. Jadi orang yang punya siasat buruk niku namine munafik menurut Al-Qur'an Karim. An-Nisa 81 yang pertama. Itu karakternya orang munafik. Quran juga menggambarkan orang yang punya siasat buruk itu karakternya orang kafir. Nah, nanti kita akan melihat apakah Israel ini siasat buruk. Nanti kita lihat nih, perang Iran ini siasat buruk, perang Irak itu siasat buruk. Nanti kita kesana. Kita sekarang masuk ke surah Fatir yang menjadi inti dari pembahasan kita. Fatir ayat 42 sama 43. Dalam surat Fatir, Allah menceritakan tentang kisahnya orang Yahudi dan Nasrani yang mengajak orang Islam saat itu untuk masuk ke agama Yahudi sama Nasrani. Sebelum Rasulullah diutus ke kota Makkah, belum ada Rasulullah. Orang Yahudi kalau datang ke Mekah, mereka mengajak orang-orang Quraisy masuk agama Yahudi. Orang Nasrani kalau ke Mekah, dia mengajak orang-orang Quraisy masuk agama Nasrani. Apa yang dikatakan oleh orang Quraisy? Kata dia, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, kata Allah SWT. Jahda itu sama dengan kata jihad. Kalau jenengan bersungguh-sungguh menghabiskan semua energi serius sekali, namanya juhdun dalam bahasa Arab. Kalau jenengan olahraga serius biar tambah kurus, ya bahasa Arabnya disebut dengan mujahadah. Kalau jenengan perang sangat serius, namanya jihad. Jadi wonten istilah nih, semua akar katanya sama. Kalau jenengan menggunakan pikiran, mikir serius, namanya ijtihad. Dari kata yang sama, juhdun. Dia bersumpah, kata Al-Quran, juhda, dengan sungguh-sungguh, aimanihim, sumpah mereka. Aiman dari kata yamin, yamin itu tangan kanan. Boten yamin, ni yamin, begitu malih niku. Yamin niku jamaknya aiman, artinya tangan kanan. Kenapa sih sumpah kok tangan kanan? Kata orang Arab, karena tangan kanan itu yang lebih kokoh daripada tangan kiri. Simbolisasi tangan kanan menunjukkan inilah amanah saya, inilah tanggung jawab saya. Saya tidak akan ulangi janji sekeras dan sekuat tangan kanan saya. Makanya perlindungan juga simbolnya tangan kanan dalam Islam. Kata Allah SWT di ayat ini, juhda aimanihim, woman oleh sumpah orang Quraisy. Apa sumpahnya? Kata dia, la in ja'ahum, kalau datang kepada kami, kepada orang-orang Quraisy, nadhirun, seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW, la yakununna, pasti. Bayangin, la yakununna itu lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Ada 3 penguatan. 1 sumpah, ditambahin lam taukid, ditambahin nun taukid sakilah. Itu ibarat ngomong sumpahnya 3 kali. Pokoknya boleh ono nabi datang ke kota Mekah dari diri golongan kami, pasti garanti kami akan, kata dia, apala yakununa ahda, saya akan jauh lebih beriman, kami akan jauh mendapatkan hidayah, kami akan mensupport Rasul itu, kami akan lebih baik imannya dibanding siapa? Min ihdal umam, dibanding orang Yahudi sama Nasrani. Sorry ya, saya tidak masuk agama kamu Yahudi Nasrani, tapi nanti itu kan nabimu dewe ya, Nabi Musa nabimu dewe, Nabi Bani Israel, Nabi Isa nabimu sendiri. Nanti kalau kami punya nabi, katanya orang Quraisy nih, kita akan support dia, kita akan punya iman yang lebih kuat,
kita akan lebih hebat hidayahnya dibanding orang Yahudi dan Nasrani. Klaim mereka, kata Al-Quranul Karim. Tapi falamma ja'ahum, maka ketika Rasulullah benar-benar diutus oleh Allah di kota Makkah, apa yang terjadi? Falamma ja'ahum nadhirun wa ma zadahum illa nufura. Tidak bertambah kepada mereka kecuali penentangannya semakin jauhnya. Alih-alih dia menerima, alih-alih dia mensupport, alih-alih dia menerima hidayah itu, dia justru menjauhi Rasulullah SAW. Ada dua penyakitnya. Kenapa kata Al-Quran? Yang satu istikbaron fil ardh, sombong. Makanya orang sombong bukan asal hidayah. Jenengan kalau punya watak yang sombong, gak akan masuk ilmu, gak akan masuk hidayah ke dalam hati kita. Sopo Ustadz? Ustadz lemu, nulis gak jelas ibu ya. Misalnya, mosok guys. Ya, biasanya orang kalau sudah mulai sombong dalam hal apapun, yang membuat sombong itu kata. Kekayaan bisa bikin sombong, ilmu bisa bikin sombong, penampilan bisa bikin sombong, kekuatan jenengan punya masa yang banyak bisa bikin sombong. Itu semua penyakit yang nanti bisa setan masuk melaluinya dan kita digelitikin agar kita sombong. Ya, ini bahayanya. Ya. Kalau orang sudah sombong, tidak akan masuk hidayah, kebenaran akan ditolak. Ini makanya bahaya, hati-hati. Quran menyatakan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang yang berlaku sombong di muka dunia ini. Tenang, bangun sakit. Orang sombong gak akan dia bisa memahami Al-Quran Karim. Apalagi sombong di hadapan Allah SWT. Ciri pertama itu kalau kita mau belajar Al-Quran, seperti gelas yang kosong. Pun ku mede di hadapan Al-Quran, pun ku minter di hadapan Al-Quran. Terima Al-Quran itu seperti gelas kosong. Kosong ini Quran, tak benar Al-Quran. Gak mungkin dia dapat. Ini syarat pertama. Nah, kenapa sih orang Quraisy boten boten istikbar? Dia sombong dia. Sombong Muhammad itu. Dan seterusnya. Saya tidak memperpanjang itu ya. Fokusnya kita ke yang kedua. Yang kedua kenapa? Wa makros sayyi kata Al-Quran. Dan dia bikin makar yang jahat. Makar yang buruk. Nopo makar yang buruknya orang Quraisy adalah membunuh Rasulullah SAW, membunuh para sahabat Rasulullah SAW, melancarkan peperangan kepada umat Islam. Alih-alih dia mendukung Nabi, malah justru mereka mengusir Nabi, membunuh Nabi, dan puncaknya adalah memerangi Rasulullah dan agama ini. Kapan? Perang Badar. Makanya ayat ini oleh para mufassirin dikaitkan dengan perang Badar. Kenapa? Karena dia bikin makar yang buruk untuk memerangi umat Islam. Nah, nanti jangan dikatakan ya, Israel bikin makar buruk untuk memerangi umat Islam di Gaza. Maka ayat ini punya korelasi dengan situasi ini. Mari kita pikir, saya bacakan dulu. Kata Allah, setelah Quran berbicara tentang makar, Allah kemudian ngasih hukum tentang orang yang berbuat makar. Terus Gusti Allah, wala yahiqul makru sayyi illa li ahlih. Tidak akan menimpa, tidak akan mengenai, tidak akan meliputi. Yahiqu ay yusibu, mengenai, au yuhitu, meliputi. Kepada siapa? Illa li ahli, kepada yang bikin makar tersebut. Semua orang yang punya rencana jahat kepada umat Islam, kepada agama ini, ujungnya nanti makarnya akan kembali kepada mereka. Dan ini adalah hukum. Terus Al-Quran, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka bukankah mereka sedang menunggu tidak lain tidak bukan kecuali sunnah yang sudah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Semua orang punya rencana jahat akan kembali kepada diri. Namanya sunnah kata Al-Quran. Nopo sunnah itu? Sunnah itu secara bahasa sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Namanya sunnah. Ada benda punya berat, kalau saya jatuhkan jatuh ke bawah, saya ulang lagi, jatuh ke bawah lagi, saya ulang lagi, sampai belenger jatuh ke bawah terus.
dan dia dilakukan dimanapun tetap sama. Di Malang saya begini, saya pindah ke Zimbabwe sami, saya pindah ke Amerika sami. Lah karena kejadian terus menerus orang bisa menemukan teori. Oh berarti begini jadilah hukum, jadilah teori, jadi hukum gravitasi, jadi hukum Archimedes, Bernoulli, Pascal dan seterusnya. Ilmu pengetahuan menyebut dengan hukum alam. Al-Quran menyebut dengan sunnatullah. Kenapa disebut sunnatullah? Karena terus menerus kejadiannya semacam itu, tidak pernah berubah. Kata maksudnya, sunnatullah itu ada di alam semesta, ada juga dalam kehidupan kita. Hukum yang Allah letakkan pada manusia. Pasti ini satu masyarakat akan dihancurkan oleh Allah kalau sudah tidak ada orang yang istighfar pada Allah SWT. Ustaz, Israel kok dihancurkan? Nanti kita melihat, ada banyak hukum-hukum sosial yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Dan jenengan tidak boleh ragu. Kenapa? Baca ayat selanjutnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kamu tidak akan pernah dapati sunnahnya Allah itu diganti. Tidak akan pernah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kamu juga tidak akan pernah mendapati sunnahnya Allah itu tahwil, ditukar oleh Al-Quran dengan yang lain. Enggak akan ada tahwil dipindah, enggak akan ada tabdil diganti, enggak akan. Pasti akan terjadi begitu. Oke, mari kita buktikan dalam sejarah. Yang pertama, ayat ini turun kepada siapa tadi? Orang Quraisy. Apa makar terbesarnya orang Quraisy? Perang Badar. Siapa yang bikin perang Badar? Ide utamanya Abu Jahal atas inisiatif Abu Sofyan. Tapi Abu Sofyan nanti sudah meminta tidak diteruskan perang Badar. Saya kasih bocorannya sedikit ya, tapi bukan panjang lagi jadi cerita perang Badar kepanjangan. Singkatnya, negara Madinah sudah jadi. Wonten presidennya Rasulullah SAW, wonten undang-undangnya, wonten penduduknya, wonten batas-batas wilayah teritorial. Maka karena sudah jadi negara, kalau ada karavan yang lewat harus seizin negara. Jadi kan boten bisa. Sekarang Selat Hormuz mau ditutup oleh Iran, bingung kabeh. Karena mumet nanti kalau benar-benar ditutup. Pasokan minyak ke Eropa bisa terhenti. Wah bisa kacau, deder duel nih bisa Eropa. Pabrik montore dono iso melaku nanti, mobilnya hancur semuanya. Dan seterusnya. Makanya lagi rame, takutan. Hanya damai. Ya, Iran punya kartu truf Selat Hormuz. Makanya Eropa tidak berani bantu perang ini. Kenapa? Karena bayang itu sangat vital bagi Eropa. Ya, dan seterusnya. Cina juga sangat vital karena dagangan di Cina lewat situ. Pokoknya ini kalau sampai terus perang global wes modal. Kita juga ketabrak juga. Nantilah harga minyak meroket, bahan-bahan tambah mahal kabeh, wah putus asa kita. Dan seterusnya. Belum kesana Mas, tahan dulu. Balik dulu. Ceritanya Rasul mendengar kabar bahwa Abu Sofyan membawa 1.000 ekor unta, bayangkan. Dagang. Lihat sekarang 1.000 truk dengan barang-barangnya untuk didagangkan ke Syria. Orang Arab kalau dagang ke Syria melewati Madinah. Nabi diizinkan oleh Allah untuk melakukan operasi penyergapan. Karena bahkan sebagian besar dari barang dagangan yang dibawa itu adalah hartanya orang Islam yang dulu ditinggal saat hijrah. Diizinkan oleh Allah untuk melakukan penyergapan. Rasul meminta kepada para sahabatnya, ayo nyergap. Karena 1.000 unta yang jaga cuma 50 orang. Hitung-hitungan, gampang mengalahkan. Jadi berangkatlah 300 orang. Niat perang, boten penyergapan. Harus ngalahno wong 50, 300 orang, golat dengar coba. Bukan perang niatnya ini, bukan perang. Berangkatlah. Abu Sofyan tahu, diputar balik, tidak mengambil jalan yang biasa, sehingga selamat Abu Sofyan. Sampai ke Syria dengan 1.000 untanya. Habis gitu
kata Rasulullah, kita tunggu pulangnya. Abu Sufyan mendengar, duh, ini bahaya ini. Abu Sufyan dari melebut Islam, bojone Hindun ini dari melebut Islam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dia kirim orang untuk segera pergi ke kota Mekah, ngasih tahu bahwa harta kita akan dirampok oleh umat Islam. Karena itu serang Mekah. Abu Jahal sebagai pemimpin kota Mekah langsung menanggapinya, mengumpulkan pasukannya, 1.000 orang berkumpul. Niat perang, senjata lengkap, unta sekian, kuda sekian, makanan cukup sekali. Sehari nyembelih 100 ekor unta. Karena satu orang unta itu wong Arab 10. Makanya 100 ekor unta kali 10, 1.000. Dari mana kita tahu 1.000? Dari hitung-hitungannya Rasulullah. Karena salah satu juru masaknya ketangkep, ditanyain sama Nabi, berapa jumlah orangnya? Tidak tahu saya Rasulullah. Terus gini aja, berapa mereka nyembelih unta? Ya 99 sampai 100. Wah, berarti 1.000 mereka. Mengarap tuh unta siji wong 10. Ya. Kita sapi satu wong 1.000 lah ya. Bedanya ngoten. Wong Arab makan daging gitu. Ya Masya Allah. Kita wis sate laler misalnya, cilik gitu. Ini bedanya. Singkat cerita, Abu Sufyan pinter, bisa mengalihkan. Gak ketemu lagi Rasulullah SAW. Sehingga ngirim pesan lagi Abu Sufyan, wes aman, jangan diteruskan perang, pulang saja. Toh selamat sudah ini, daripada kita memerangi dulur-dulur kita sendiri. Karena yang di Madinah itu ono pamane, ono bapake, ono anake, ono dan seterusnya. Tapi apa kata Abu Jahal? Gak ono. Kita sudah bawa perbekalan, kita sudah menyiapkan drum band, kita sudah bawa semuanya. Udah perang, kita akan bumi hanguskan kota Madinah. Nah, tidak mau Abu Jahal. Nah, itu namanya makar yang jahat. Perang apa yang terjadi? Bayang sekarang Nabi Muhammad bawa 300 wong. Niat perang tadi? Boten niat. Yang bawa pedang piro? Unta mek loro, jaran juga 2. Garis tidak jelas belas nih perang ini. Belum nanti perang belas. Wong Quraisy jagoan perang. Gemeter, ketakutan. Makanya di Quran disuruh harridil mu'minin, bangkitkan semangat wong Islam. Karena dia opo ya. Wis ngeten mawon jenengan mboten nate gelut. Nggih. Terus 1 lawan 4 orang kira-kira. Yes, Melayu akhirnya mulai lawan kan. Lawan 300 lawan 1.000 orang. Tayangnya kan nih. Dan belum tahu, makanya Rasulullah itu semalaman nangis, terus sholat terus. Dan punya ketakutan. Semua orang Islam ketakutan. Sampai oleh Allah ketakutannya itu dihilangkan dengan cara apa? Dikasih udan. Udan ditintik sirup kabeh ngeten. Besok mau perang nih. Malam hari ini ngantuk hilang. Oleh ngantuk hilang kabeh, sumpah hilang. Gara-gara mari turu. Masya Allah. Baca kalau mau detailnya perang Badar, baca surah Al-Anfal. Indah sekali. Singkat ceritanya, Allah membalas napa mau rumusnya, wala yahiqul makru sayyi illa li ahlih. Ini kan rumusnya. Tidaklah mengenai makar yang buruk kecuali kepada yang bikin. Perang Badar gagal 2. Karena Rasulullah nggak tidur, terus ngangkat tangannya terus Kanjeng Nabi semalaman. Ya Allah, tolonglah ya Allah, sampai doa yang terkenal. Kalau Engkau kalahkan kami ya Allah, gak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau ya Allah di bumi. Karena itulah satu-satunya orang Islam saat itu. Saking sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai lugur imamahnya, gak sadar Rasulullah, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipakaikan lagi, dipeluk dari belakang. Rasulullah, sampun ya Rasulullah, doamu sudah sangat panjang, Allah pasti mendengar. Akhirnya turun Al-Quran, wa ayyadahum bi alfin malaikati wa bi khamsi minal malaikati munzalin, 5,000 minal malaikati munzalin. Nanti aku akan bantu kokohkan kamu Muhammad dengan 5.000 malaikat yang akan turun berbondong-bondong. Makanya modal wong Quraisy.
70 pemimpinnya mati semuanya. 70 pemimpin yang lain jadi tawanan perang. Dan siapa otaknya? Abu Jahal. Abu Jahal dulu pernah noponan ini menampar Abdullah bin Mas'ud saat turun surah Ar-Rahman di kota Makkah. Kata Rasulullah, siapa yang mau membacakan surat Ar-Rahman di depan publik? Niki awal-awal masih dakwah, tahun keempat, tahun kelima. Yang angkat tangan Abdullah bin Mas'ud. Ana ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud wong cilik. Orang penampilannya bukan kerdil ya, kurus, kering, kecil orangnya. Makanya waktu dia naik pohon ara, tersingkap bajunya, kelihatan betisnya, pahanya, kurus kerempeng. Sahabat itu tertawa melihat, ya Allah, kok kurusing ngono kon niku. Wes, orang mangan ibaratnya adalah guyonan koyo wong Malang lah. Ya, dan seterusnya. Rasulullah marah, enggak suka Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Sungguh pahanya, betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti di surga lebih berat daripada gunung Uhud. Saking hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Lah, dia sendiri 3 kali angkat tangan, ana ya Rasulullah. Dibacakan di depan Ka'bah, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Orang-orang menghubungi, mulai marah-marah. Abu Jahal masuk menampar Abdullah bin Mas'ud hingga pecah keluar darah dari telinganya. Matanya bengek, ini beteng kabeh. Dia dibawa oleh para sahabat menghadap Rasulullah. Rasulullah nangis. Kata Rasulullah, Malaikat Jibril datang. Tertawa Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, kenapa engkau tertawa Jibril? Kelak engkau akan tahu siapa pembunuh Abu Jahal. Abdullah ibnu Mas'ud. Coba bayangkan, Abdullah nanti terpelanting dari kudanya. Abu Jahal terpelanting. Abdullah ibnu Mas'ud melihat iki biar wong sing ngaplok aku ini. Ya, dan itu musuhnya Allah paling besar ya, Abu Jahal. Dia naik ke dadanya. Masih sombong Abu Jahal ini. Dia bilang apa? Laqad irtaqaita murtaqa suhban ya ru'ay'al ghanam, kata dia. Engkau sungguh sedang menaiki dataran yang tinggi yang menyulitkanmu. Hei, si pengembala kambing yang kecil. Wong wis kate mati nih sombong nih Abu Jahal. Dia masih menyombongkan dirinya. Aku ini hebat. Kamu sedang menaiki dataran yang tinggi karena dia berdiri dadanya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Dipenggal kepalanya Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud. Dibawa kepalanya ke hadapan Rasulullah SAW sambil dia berkata, "Hada ra'su aduwillah ya Rasulullah." Inilah kepalanya musuhnya Allah ya Rasulullah. Kita kalau melihat itu, Shadaqallahul Azim, surat Fatir. Nopo? Wala yahiqul makru sayyi illa li ahli. Tidaklah makar buruk kecuali kembali kepada yang bikin orang Quraisy dari duel Abu Jahal mati. Saya kasih contoh yang kedua. Dulu di zaman Abbasiyah, Imam Az-Zahabi menuturkan satu kisah yang menarik dalam Syiar A'lamun Nubala. Ada gubernur Islam namanya Abu Ja'far Az-Zayyad. Z dalam bahasa Arab adalah minyak. Karena bapaknya tukang jual minyak, maka digelari keluarganya dengan Az-Zayyad, si tukang minyak. Orang Arab lah ngoten toh, apa pekerjaannya dikasih gelar itu. Ya, dan seterusnya. Orang Arab gitu. Oh, dulu dia tukang pandai besi, al-haddad misalnya. Gitu. Oh, Mbak Bian sering waing-waing, al-amtos gitu dan seterusnya. Jadi namanya begitu, ya. Jadi orang Arab sering melakopkan dengan pekerjaan kayak Mubarak, Master Smith, Master Cooper, karena dia tukang besi dulu. Kita betul wonten wong Indonesia bapak yang tidak disebut, gitu. Kita kan tidak tahu namanya, kita kan tidak menyebut nama bapak. Itu paling anti kita. Rata-rata nama di dunia ini nama bapaknya Katut. Wong Indonesia kalau sing Katut, gitu. Siapa namamu? Muhammad Yahya. Bapaknya siapa? Ya tidak ada Yahyanya. Wong Barat namanya selalu nama dia, nama bapaknya. Siapa? George Bush. Ya berarti Bush bapaknya dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita enggak ada. Wong Arab juga begitu. Ya Umar Ibnu Khattab dan seterusnya pasti ada namanya.
Zaid bin Harisa. Kita nggak tahu, orang nggak kenal. Bapakmu siapa jenenge? Harus tanya dulu. Makanya bingung lah ke imigrasi. Soekarno ditulis. Oke, balik lagi. Nah, ini namanya Abu Ja'far Az-Zayyat. Dia orang pintar. Karena itu diangkat jadi gubernur, tapi tidak punya belas kasihan. Dia menciptakan satu rumah penyiksaan, karyanya dia sendiri. Ada apinya dan seterusnya. Disebut dengan tanur. Tanur itu sebenarnya dari bahasa Arab dengan nek nonton wong panggangan, wong India, Pakistan, Afghanistan, wong Arab di roti. Untuk sing dalam tanah terus didelep ya ngantol. Nah itu namanya tanur. Namanya tanur, kayak begitu. Lah dia sinten sing dilebetaken menungso sing dilebetaken. Semua musuh-musuhnya dia. Kalau dia tidak cocok sama orang, dimasukin ke situ. Semua orang-orang itu bilang, kamu dulu tidak punya belas kasihan, kasihan dia itu. Bilang apa dia? Ma rahimtu ahadan qattu. Saya tidak pernah punya belas kasihan kepada satu orang pun. Ar-rahmatu khuwarun fit tabaq. Kasih sayang itu, belas kasihan itu adalah sifat lemahnya manusia. Sehingga kon enggak gagah, karena seakan-akannya wong. Wah, ini kurang ajar. Dia semakin korup, akhirnya digulingkan oleh khalifah, dan kemudian orang-orang ramai-ramai memasukkan dia ke dalam rumah siksaan yang dibikin oleh dia sendiri. Begitu dia masuk, dia menjerit-jerit bilang kepada semua orang, belas kasih inilah aku, belas kasih inilah aku. Orang-orang bilang apa? Ar-rahmatu khuwarun fit tabaq. Dia menggunakan ucapannya sendiri. Sorry ya, kasih sayang, belas kasihan adalah sifat lemah dari manusia. Kita, ini buatan kula ngasal wonten teng kitab nih, punyanya Imam Adz-Dzahabi, Siyar A'lamul Nubala. Kenapa diceritakan ini? Untuk saya mengokohkan ayat Al-Quran. Karena ini jenengan buatan ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Pasti Quran itu. Ini hukum seperti hukum tadi nih. Loh jatuh. Ini namanya sunnah Allah SWT. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Pasti kembali lagi kepada orang yang bikin. Ayat yang paling terkenal kita semuanya hafal. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Ayat ini turun untuk siapa sih? Itu orang Kristen. Ngapunten nggih, kalau nggak tahu kalau ada slide-nya atau gitu saya tadi bikin, saya nggak ilingan ya. Atau saya pernah janji, saya lupa, ngapunten. Buat nopo-nopo lah, dengan tidak nonton teng papan nonton kula mawon. Buat guyon gitu. Balik lagi ke nopo mau. Makaru. Ini turun untuk orang Yahudi. Dulu orang Yahudi itu mangkel sama Nabi Isa karena dia berhasil membawa jamaah dan seterusnya. Akhirnya dia berkumpul bikin makar yang jahat. Yuk kita bunuh Nabi Isa. Tapi selalu orang Yahudi dari dulu gitu, dia menggunakan tangannya orang lain. Dia datang ke pasukan Romawi, ke Raja Romawi saat itu yang menguasai Palestina. Dia bilang apa? Isa itu anak zina. Isa itu adalah orang begini, kurang ajar gini. Karena itu kita tuntut dia akan dibunuh. Makanya siapa yang membunuh? Pasukan Romawi. Tapi pembisiknya siapa? Orang Yahudi. Makar jahatnya siapa? Orang Yahudi. Dan ketika tentara Romawi mengepung rumahnya Nabi Isa alaihissalam, gembira dia. Wow, makar kita berhasil. Dia nggak tahu kata Allah, mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan makarnya Allah selalu lebih baik. Ternyata ada satu orang Yahudi yang di dalam rumahnya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Nabi Isanya sendiri diangkat ke langit. Nopo namine? Diprank yang Gusti Allah. Gitu. Kalau bahasa sekarang diprank. Ya dia gembira-gembira. Wah ternyata bukan. Nopo maksudnya? Wa makarullah wallahu khairul makirin. Kembali lagi. Saya akhiri sebelum kita ke Israel dengan makar yang paling terbesar dalam dunia Islam yang menghancurkan umat Islam. Sinten? Genghis Khan. Genghis Khan ini satu kerajaan yang belum pernah sejarah mencatat
ada kerajaan sebesar kerajaannya Genghis Khan. Dia hampir menguasai mungkin 2/3 dunia ini di bawah kekuasaan. Dia membunuh 40 juta manusia. Top Genghis Khan ini. Bahkan yang menghancurkan pusat peradaban Islam sinten Genghis Khan. Hulagu Khan nanti. Cucunya Genghis Khan di Baghdad. Dulu pusat peradaban Islam terbesar niku wonten pundi? Wonten Baghdad. Sebelum wonten Amerika Serikat, belum ada Inggris punya universitas, kita ini sudah punya universitas terbesar, punya perpustakaan paling terbesar, laboratorium paling hebat. Hatta penemu Galileo Galilei belajarnya teng pundi? Teng kota Baghdad. Gurunya Newton belajar di mana? Kota Baghdad. Semua dulu ya setelah Baghdad ke Turki waktu zaman Turki Utsmani, semua belajar di sana. Semua ilmu pengetahuan itu dulu dari mana asalnya? Dari peradaban umat Islam. Lah umat Islam dapat dari mana, Ustaz? Kita itu dulu hebat karena kita mengambil semuanya dan kemudian kita besarkan. Dari Yunani kita diambil semuanya dan kita kembangkan. Dari India, dari Persia, semuanya. Hebatnya umat Islam. Kita buatan anti timur dan barat. Kalau ingin maju ya kita ngoten seperti orang-orang Islam zaman dahulu. Siapa yang mewarisi ilmunya orang Yunani? Umat Islam. Siapa yang mewarisi ilmunya orang India dulu? Umat Islam. Siapa yang mewarisi ilmunya Persian Empire yang sangat besar? Orang Islam. Termasuk Romawi. Wabe di blended bagi peradaban yang sangat besar dulu Islam. Masa keemasan Islam di Baghdad. Tapi hancur lebur oleh siapa? Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan. Masya Allah ya. Sampai perpustakaan ini dihancurkan total. Sungai Eufrat menghitam karena tinta-tinta buku-buku yang dibakar. Wah, nggak tahu berapa juta orang mati saat itu. Wes, itu tragedi paling besar dalam sejarah Islam. Ya penyerbuan Mongol, ya, Tartar ke mana? Ke Baghdad. Oke. Lah Genghis Khan ini punya anak 4. Dia membagi wilayahnya yang sangat besar itu jadi 4 bagian. Dikasih ke satu-satu anaknya. Cek buat tukaran. Allah punya rencana, Genghis Khan punya rencana. Sebenarnya Genghis Khan itu tiangi saya awali terhadap Islam. Tapi siapa yang bikin gara-gara wong Islam dewe? Jadi ceritanya Genghis Khan itu mengirimkan pedagang, kelompok dagang ke salah satu dinasti dia, dan salah satu gubernur Islam dari dinasti Khwarizmiyah. Alih-alih diterima dibunuh. Marah Genghis Khan. Sehingga kemudian dia melakukan perang kepada wilayah-wilayah Islam. Ngoten ceritanya. Tapi begitu dibagi, Allah merubah. Genghis Khan punya rencana ngancurin Islam, Allah juga punya rencana memproteksi Islam. Apa yang dilakukan oleh Allah? Genghis Khan mati, 4 anaknya, 3 masuk Islam semuanya. Tinggal 1 yang buatan masuk Islam, yaitu Hulagu Khan. Yang masuk Islam pertama kali Berke Khan. Ini yang nanti menguasai Rusia, Tajikistan, Lituania dan seterusnya. Sampai semuanya ini wilayah-wilayah Tajikistan, Uzbekistan, Turki, Mongol, dinasti Yuan di Cina, semuanya nih. Jadi kan kalau ke Bukhara nonton sekarang Tajikistan sampai wonten Nurmagomedov kemarin, Habib Nurmagomedov itu salah satu pengaruh siapa? Mongol dulu abad 13-14 dalam dunia Islam. Allah merubah sampai siapa nanti yang memerangi Hulagu Khan? Sesama cucunya Genghis Khan. Berke Khan menjadi orang yang sangat soleh dan dia membuat masjid, bikin madrasah, datangin para ulama ke wilayahnya dia. Dan dia yang memerangi sesama pondok-pondok Kutu nih. Siapa yang merubah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan umat Islam di dunia ini. Kita tidak pernah tahu, tapi pasti jangan ragu-ragu kalau konten-konten itu. Wa makarullah wallahu khairul
makirin wa la yahiqul makru sayyi illa li ahli. Nah, sekarang kita lihat sedikit nih, saya boten terlampau kata Israel. Benyamin Netanyahu ini orang yang sangat laknatullah nih. Dulu tahun 80-an ya, sebelum perang Irak, dia datang ke Kongres Amerika. Dia bilang sama George Bush, makar buruknya dia. Apa kata dia bilang? Loh, Irak itu dipimpin oleh raja yang tiranik, oleh presiden yang sangat korup, namanya Saddam Hussein. Dan dia sekarang sedang memproduksi senjata pemusnah massal. Kalau sampai kita membiarkan dia, ini akan menjadi gangguan sangat serius bagi kedamaian Timur Tengah, terutama Israel dan Amerika Serikat. Karena itu, sebelum dia bisa membuat senjata pemusnah massal, kita harus jatuhkan Saddam Hussein dan kita hancurkan semua usaha dia membuat senjata pemusnah massal. Akhirnya terjadilah perang Irak. Kita tahu semuanya, berapa juta orang mati. Sebuah negara hancur gara-gara sinten? Benyamin, satannya Huni yang kurang ajar. Ternyata kita semuanya dikibulin, seluruh dunia dikibulin oleh Benyamin Netanyahu. Tidak pernah ada senjata pemusnah massal. Saddam Hussein tidak pernah bikin senjata pemusnah massal. Hatta diakui oleh Amerika Serikat sendiri. Dan itu salah. Sinten sing damel makar yang jahat? Benyamin Netanyahu. Karena keyakinan dia, salah satu keyakinannya orang Yahudi itu adalah memang dia sebagian separuh kota Irak itu nanti adalah wilayahnya Israel. Dia itu bukan hanya Gaza, dia itu menurut keyakinan orang Israel, wilayahnya dia, tanah yang dijanjikan untuk diberikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi nanti meliputi separuh Mesir, separuh Israel, Jordan, Lebanon, Syria. Makanya satu-satu mereka jatuhkan. Rencana yang sangat jahat. Oleh siapa? Benyamin Netanyahu. Dan rencana jahat itu diulang lagi kemarin kepada Iran. Jangan pikirakan deh, dramanya sama persis. Dia datang ke Amerika, ngobrolin ke Kongres, ngomong tentang Donald Trump. Iran ini dipimpin oleh rejim mullah yang sangat kejam, tidak demokratis. Dan mereka sekarang sedang dalam waktu tidak lama, hanya hitungan bulan, akan menghasilkan senjata nuklir. Kalau kita tidak serang duluan, ini akan membahayakan kedamaian di Timur Tengah, membahayakan Iran dan Amerika Serikat. Makanya tiga serang oleh Israel. Jadi dengan melihat sama mau bedo makar jahatnya, jiblesan. Itu Benyamin Netanyahu. Cuman bedanya hari ini karena Iran itu, karena Amerika sudah hutangi sangat banyak, sumpek karena kemarin perang itu mulai perang mana-mana ini ya, Gaza, Syria dan seterusnya. Ini pun menghabiskan uang sangat banyak, mumet orang Amerika sendiri. Makanya Donald Trump waktu kemarin terpilih memang sudah berniat tidak ingin menjadi presiden yang meneruskan kebijakan presiden-presiden yang lalu, yaitu perang. Perang Syria, siapa yang bikin? Obama kali Yahudi. Bukan karena Bashar Assad yang korup, boten. Memang Bashar Assad korup, tapi kenapa jatuh? Boten itu. Ini operasi yang memang sudah dilakukan. Masya Allah, ruwet dunia dulu nonton tiang pikiran wong-wong, Masya Allah ini. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi kemudian? Amerika nggak mau karena resikonya terlampau serius kalau sampai ngebom Iran ceritanya. Makanya Presiden Amerika waktu awal-awal manti-wanti, ojo terus no bahaya. Tapi Benyamin Netanyahu tidak peduli. Dia underestimate Iran, dia nggak tahu kekuatan Iran. Karena Iran itu hebat gitu. Dia di embargo ya puluhan tahun, tapi ternyata dia masih bisa, Masya Allah, hebatnya Iran. Dan dia pulau alhamdulillahirabbil alamin dedel duel dari Israel. Pulau seneng kapok kapan. Ini kurang ajar, laknatullah ini. Saya kurang suka dengan sebagian teman-teman di antara kita yang menyatakan, "Gak usah melu-melu
Iran sama Israel itu wis ngono iku dudu padha Islami. Gak usah tuh itu sama-sama tidak Islam. Kula tanglet. Jenengan wong muslim sholihah mulai tekan masjid ini numpak sepeda motor atau numpak mobil. Di tengah jalan jenengan melihat dua orang berkelahi, satu dizolimi sampai sekarang, dan sampean harus segera membawa ke rumah sakit. Nopo jenengan takoni dhisik, kon muslim ta? Lah mboten ta, terserah, dan senengan meyakini Syiah itu kufur atau apa, saya tidak peduli dengan urusan itu. Tapi kalau ada satu negara yang dia tidak menyerang orang lain, dia tidak punya senjata nuklir, dia tidak pernah menyerang negara lain, tapi kemudian 100 tempat dibombardir dengan rudal oleh Israel, terus dia membalas dirinya dengan meledakkan, jenengan tidak stand up untuk orang yang dizalimi, menurut kula ini stupid. Boten usah mikir iki kafir atau nopo, situ sepelekan dulu lah, jenengan pikir mawon. Ono tanggane sampean Kristen, terus digepuki maling, masuk maling ke rumahnya, terus jenengan wis barno padha kafire, barno ae. Gak usah melu-melu. Apa gitu sikap kita sebagai orang muslim? Ya boten lah. Kita tetap harus memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada Iran yang bisa membalas kepada Israel, dan sekaligus itu membantu rakyat Gaza dan tumpas Israel itu. Lagi lah. Satu sisi, terlepas jenengan boten setuju dengan akidah itu lain soal dulu lah. Jangan biji. Ya, satu. Yang kedua, ada orang itu enggak, Israel sama itu bukan untuk bela Palestina. Ini karena kita kurang wawasan. Memang kalau jenengan lihat Iran sebelum tahun 79, Iran bestinya Israel. Iya, saya tidak mengingkari itu, memang bestinya Israel. Kenapa? Karena Shah Iran pro Amerika. Wong yang menginstall Shah Iran Amerika Serikat dulu. Karena itu kemudian, kenapa kok pro Amerika? Ya kalau tidak begitu dia tidak bisa bertahan. Ada Mullah Khomeini ini menggulingkan Shah Iran dengan revolusi Islamnya, dan kemudian menjadikan negara Republik Islam Iran. Sehingga apa kredo pertamanya dia? Anti terhadap Zionis, anti terhadap Amerika. Israel disebut setan kecil, Amerika disebut setan besar oleh Iran. Dulu bahkan kalau mereka tawaf atau haji, mereka nyebut gitu. Matilah Amerika setan besar, matilah Israel setan kecil. Ngoten waktu ibadah haji. Saya bencinya, siapa sih yang membiayai Hamas? Iran. Yang dukung, ngasih rudal dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang bilang Iran itu tidak bantu Palestina, ya dia kurang baca sejarah. Kalau sejak tahun 79, siapa yang stand up? Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Itu kalau ada apa-apa, ke Iran, diundang oleh Iran. Di mana Ismail Haniyeh dibunuh? Di Iran. Saat dia diundang, dikasih bom. Jadi kurang baca saja sejarah. Terlepas dengan setuju atau tidak dengan Iran, itu lain soal lah. Waduh Syiah tapi Ustadz, sanet ahli sunnah, lain soal, pun mikir itu dulu. Tapi mari kita benahi cara berpikir kita. Saya juga mboten setuju ahli Syiah, saya juga ahli sunnah. Kula mboten Syiah. Meskipun angsal nikah mut'ah, tapi kula mboten Syiah langit. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ayolah kita dudukkan. Jangan kita ikut campur, kita ikut mengkotak-kotakkan kemudian umat Islam. Kepada Syiah kita mboten setuju, oke. Tapi pada saat konteks saat ini, apa sikap kita kemudian? Ya tentu kita harus lebih melakukan pembelaan kepada Iran daripada Israel. Bukan karena Syiahnya, tapi karena kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Ngoten maksudnya. Dan seterusnya. Saya tidak mau, tapi bukan itu poin saya. Poin saya ngeten. Kita ini kalau mau jujur, semua negara Arab nih, wonten sing wani kali Israel. Kalau kita mau jujur-jujuran nih, sebutin satu pun negara, wonten. Arab Saudi, ini mau buka-bukaan ini, Arab Saudi. Donald Trump punya menantu, namanya Judith Kushner atau siapa. Dia punya perusahaan,
namanya Affinity Partners. Siapa yang ngasih saham paling besar dalam perusahaan menantunya Donald Trump? Arab Saudi. 2 billion dolar dikasihkan. Jutaan dolar lagi dari Qatar dan seterusnya. Perusahaan ini nanti yang bikin, yang membiayai pasukan yang ngebom, yang menghancurkan rumah sakit Asy-Syifa di Gaza, yang bikin drone-drone Israel yang nyerang Gaza. Dan itu kenyataan. Dari mana berangkatnya jet-jet Israel yang ngebom ke Iran kemarin? Dari Qatar. Karena pangkalan militer Amerika Serikat ada di Qatar. Kita lebih bikin terus ya apa Pak Ustaz? Memang kenyataannya begitulah dunia Islam hari ini. Sinten sing boten peti kali Amerika Serikat kali Israel. Saya tidak meragukan per individu semua orang pro terhadap Palestina. Tidak ada satupun ulama di kita yang tidak pro Palestina. Tapi kebijakan politik negara itu lain soal. Ya untuk dibom Israel, bom Amerika Serikat, wassalamualaikum kata Qatar. Begitu pula Saudi. Sekarang ini beberapa negara di tengah Gaza yang kayak gitu sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Sinten? Saudi, Jordan, Qatar, Bahrain, dan seterusnya. Dan itu kalau kita mikir ya Allah, ya nopo ya umat Islam nih. Itu kalau kita ngomong tentang posisi negara. Satu-satu negara yang menunjukkan permusuhan terus dan pernah melakukan normalisasi hubungan dengan Iran. Harus kita akui ini, kata Indonesia Raya. Intelijen kita itu menggunakan perusahaan-perusahaan intelijen milik siapa? Israel. Ngelun kepala kita itu kalau kita tahu. Turki sekalipun, sami 40% minyaknya Israel datang dari pipa-pipa Azerbaijan dan Turki. Mumet kita kalau mikir ngoten niku. Susah. Siapa yang menghalangi pasukan relawan kemanusiaan yang ngirim bahan makanan ke Gaza sehingga tidak bisa masuk Mesir? Dan 10 tahun lebih nih kita pas tidak bisa masuk, antri. Gak bisa. Orang Palestina kalau mau keluar Mesir harus bayar. Mumet kita kalau mikir nih. Sampai relawan-relawan orang Kristen, orang ateis bawa pakai kapal melalui laut. Kemarin Greta Thunberg orang Swedia, usia 22 tahun, ya, bawa 100 kg tepung untuk dibawa ke Gaza. Dia bilang apa? Saya siap mati, saya rela mati asalkan 100 kg tepung saya bisa saya antarkan ke Gaza. Ini wong nggak boten jelas agamanya. Kenapa? Karena tidak bisa masuk. Gila kalau kita pikirin. Terus yang nopo Ustaz? Ya susah. Memang berat. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itulah kenyataan umat Islam hari ini. Kita ini banyak, tapi kalau secara kekuatan ya bisa di lautan. Bagi orang Amerika sama Israel kayak efek wong Arab itu gitu. Ibaratnya simpil ngoten gampangane. Kita punya apa? Ngantui senjata. Yang ditakutkan umat Islam itu sekarang cuma 2, Iran, Pakistan. Itu 2 negara. Pakistan punya nuklir. Rodo wedi lagi Pakistan. Wah, Pakistan gagah. Dia punya nuklir. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi monggo ya di suasana yang kayak begini memang belum ideal kondisi umat Islam. Saya ngerti, saya bukan mengkritiki negara-negara Islam ya. Memang susah posisinya. Memang kita lemah secara, ya tentu saja susah untuk melawan itu semuanya. Tapi di tengah keruwetan politik, geopolitiknya, di tengah keruwetan itu, tapi yakinlah dengan janjinya Allah itu masuk pulau. Sekarang ini sudah 55.000 umat Muslim Gaza dibunuh, 17.400 bayi, 1.720 usia 1 tahun ke bawah. Gila. Dan hampir semuanya bayi-bayi itu matinya ditembak, kalau dari kepalanya di dadanya. 3 hari atau 4 hari yang lalu, dokter Amerika Serikat yang ganda-ganti di peperangan di Ukraina dia datang dan seterusnya. Dia beberapa bulan ada di Gaza. Dia memberikan pengakuan, kata dia, saya merawat sendiri 13 bayi
5 tahun ke bawah, kata dia, semuanya ada peluru di kepalanya. Di PBB loh, dia ngomongnya tadi di PBB. Ini urusannya wong Islam, dokter Amerika Serikat ngasih penjelasan kepada PBB. Belum pernah saya mendapati tragedi kemanusiaan seperti ini, kata dia. Saya merawat bayi-bayi usia 4 tahun, 3 tahun, yang ketika dia tidak mati dia bilang, ya Allah kenapa saya tidak mati? Saya ingin syahid sama bapak ibu saya karena dibom, bapaknya mati, ibunya mati. Dia sendirian, mana bapak saya sudah tidak ada. Dan seterusnya, seterusnya. Gila. 14 paramedik. Niki suster paramedik kan itu, semuanya ditembak di kepalanya oleh Israel. Wes babi wong Israel. Askanezi yang sekarang ini. Dan untuk orang yang kayak begini terus jenengan, ya tentu saja kula ya alhamdulillahil alamin. Wonten pikiran sing iso ngancurno wis kapok ngono. Satu sisi kula alhamdulillah. Satu sisi meskipun kula mboten setuju kali sih ahnya. Tapi masya Allah satu sisi nih. Wisman Institute ini pusat saintisnya dia yang bikin senjata, mulai penelitian senjata nuklir, penelitian drone, penelitian tahunan dia duel kemarin. Sekarang nggak tahu sudah berapa puluhan atau mungkin sudah mendekati ratusan triliun sekarang kerugian yang diderita oleh modar sana ini. Orang-orang Israel sekarang mulai berlarian ke Eropa, berlarian ke Amerika. Tapi menarik, hatta sekarang orang Eropa sendiri menolak mereka, pulang kamu ke negaramu. Belum pernah ada. Sekarang ini alhamdulillah kalau kita lihat sekilas, bandulnya sekarang semuanya ke Gaza. Eropa sekarang rakyatnya semua bersuara lebih banyakan yang pro Palestina dibanding yang anti. Amerika Serikat juga begitu. Jadi alhamdulillah, semoga ini tanda-tanda Allah akan memberikan kemenangan buat rakyat Gaza. Ini bukan urusan Iran, tapi urusan kita adalah urusan rakyat Gaza. Yang semoga Allah segera memenangkan rakyat Gaza ini, memberikan kemenangan kepada umat Islam yang dizalimi, terutama modern Gaza. Emang susah memiliki negara ini, gitu. Ini kurang ajar ini. Jadi kan kalau ingin tahu wataknya orang Israel, di YouTube wonten film dokumenter yang sangat baik. Kira-kira dibikin seminggu yang lalu oleh wartawan The Guardian dari Inggris, dalam bahasa Inggris, tapi wonten subtitle kalau diklik mawon lah wonten subtitle Indonesia. Lah judulnya kula lali. Tapi bagus banget. Jadi kan akan lihat yo nopo kurang ajari wong-wong Yahudi, ibu-ibu Yahudi. Kata dia bilang ada yang dekat Masjidil Aqsa, orang Yahudi. Kata dia, mimpi kami sebagaimana keyakinan kami. Nanti kalau kita ini sudah tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, kita akan bangun kuil ketiga. Ditanyain lagi, di mana kuil ketiga? Di situ, di Masjidil Aqsa. Terus ditanyain saat lagi sama wartawannya, apakah kamu berarti akan mendirikan kuil ketiga? Kan Nabi Sulaiman itu sudah bangun kuil kedua kali. Kata dia, kuil ketiganya apakah nanti berdekatan dengan Masjidil Aqsa? Napa terus wong Yahudi? Ya nggak mungkin lah. Ada kuil Yahudi kok berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Kita akan merobohkan Masjidil Aqsa dan di atas puing-puingnya kita dirikan kuil ketiga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mereka ini bukan manusia, ya. Kenemenan, tidak punya rasa kemanusiaan. Ibu-ibu ditanyain, Bu, kamu ini kan ibu-ibu perempuan. Bagaimana perasaanmu melihat negaramu membantai sekian ratus ribu orang? 17.400 bayi mati semuanya. Kamu tidak merasa bersalah? Apa kata dia? Meskipun mereka bayi, tapi kalau mereka besar, mereka akan jadi orang Arab. Dan kalau dia besar, dia juga akan menjadi musuh kamu. Jadi meskipun dia masih bayi, dia adalah musuh masa depan kamu. Coba lihat. Wonten menungso watake kados wonten. Sejahat-jahatnya kita, kalau ada anak kecil, kita itu ya wis lah saken rek, beneran. Jadi kan nanti nonton film kungfu, wah dihancurkan, anaknya cilik, dia biarin. Anaknya kok besar, latihan kungfu, balas kepada pembunuh bapaknya. Lah ngoten to, film-film kungfu niku lho. Karena manusia niku mboten tega lek nonton anak kecil. Tidak Israel. Mboten wonten perasaan bersalah lho. Coba bayangkan, naudzubillah summa naudzubillah.
dan memang keras sekali ya. Tapi meskipun kados ngoten, ini bukan berarti kita benci kepada wong Yahudi. Sekali lagi harus dibedakan ya. Kita benci kepada Zionis Israel, bukan wong Yahudi. Kalau sesama Yahudi, Rasulullah hidup damai dengan orang Yahudi. Umat Islam itu 2000 tahun hidup damai dengan Yahudi. Siapa yang membawa orang Yahudi ke Palestina? Umar bin Khattab. Kita ini damai dengan orang Yahudi, tapi tidak dengan Zionis Israel yang berdiri tahun 48 itu, yang mendirikan negara Zionis Israel yang kemudian terus nyaplokin tanahnya. Wong Gaza nih, 80% orang Gaza nih, orang imigran. Imigran apa Ustaz? Gaza itu pun wonten penduduknya nggih wong Arab. Wonten wong Arab Palestina tinggal di daerah namanya Ashkelon. Kalau sekarang niku di WPKB tahun 50 oleh orang Yahudi ini ditumpahkan truk ratusan ribu manusia nih, terus didelek teng Gaza. Rumah-rumahnya dihancurkan, didatangkan orang Yahudi Rusia, orang Yahudi Arab, pengen manggoni, dibangun settlement perumahan. Sing kabeh wong mau niku 80% yuk sekarang tinggal di Gaza. Umahe dhewe wis diusir. Gila, mboten menungso to kados sampean, ayo metu kabeh omahmu. Terus umahe digeni wong Texas, ya. Iku kabeh wong Palestina sekarang ini semua Yahudi kulit putih itu bukan orang sana. Wonten wong Eropa, wonten wong Amerika, wonten wong Belgia. Masya Allah kalau kita pikirkan itu, kalau kita pikir kita keadaan kita ini. Jadi apa maksud saya kenapa kita bikin makar jahat ini? Di tengah kesumpekan kita mikir kayak ketidakmungkinan. Ada banyak analis yang menyatakan tidak mungkin Palestina itu bisa maju, bisa jadi merdeka. Ya, memang kita ini kalau mikir rasional rapuh kita ini. Tapi yakinlah dengan ayat Al-Quran Karim, wala yahiqul makru sayyi illa li ahli. Suatu saat pasti makar yang buruk itu pasti akan kembali kepada. Ya, minimal kapan? Lain durung kejadian-kejadian ya besok. Nanti Medino kiamat ya, ketika Yahudi dihancurkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ibu mawon kan saged kula sampaikan. Wonten tanya jawab ta? Ada Ustaz, ada. Ibu ada yang tanya enggak? Nah, saya dulu Ustaz. Ini Ustaz kan dengan kejadian perang ini kan ada saudara mau berangkat kemarin tuh. Tapi akhirnya dia pakai Qatar kan. Jadi dibalikin Ustaz, jadi udah sampai ke Qatar kan, dari Qatar ke Jeddah kayaknya cuma 2 jam Ustaz. Nah tapi karena peristiwa itu akhirnya dibalik lagi ke Jakarta Ustaz. Terus dia tuh kayak gini, nah inilah gara-gara katanya perang gitu, jadi dia tuh kayak belum bisa menerima bahwa ini pasti karena Allah lah, dia tuh nggak jadi umroh. Itu Ustaz gimana itu? Ngasih tahu saudara saya itu, kebetulan dia juga nggak ngaji gitu Ustaz, bahwa ini sudah diatur sama Allah, jadi dia menyalahkan inilah Islam gitu, perang wae gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Iya sebenarnya kita tidak mau perang. Coba jangan pikirkan. Iran adalah salah satu negara yang ikut dalam perjanjian senjata nuklir, NPT namanya. Israel tidak pernah mau ikut. Satu, Iran mengizinkan inspeksi ke dalam negaranya tentang pengayaan uranium dan terus diinspeksi. Sebelum terjadinya perang ini, orang kepercayaannya Donald Trump yang telah melakukan inspeksi ini bersama badan resmi menyatakan Iran dalam waktu dekat tidak akan menghasilkan senjata nuklir dan Iran belum kelihatan itikat untuk membuat senjata nuklir. Laporan resmi loh nih. Jadi Iran belum pernah menyerang negara yang lain. Dulu perang Irak-Iran pun siapa penyulutnya? Amerika Serikat. Karena dia mau menghancurkan Israel dengan melalui Irak dan seterusnya. Iran belum pernah punya sejarah dalam sejarah modern nyerang negara yang lain. Boten wonten. Lah, jadi sama dengan perang ini. Apakah karena umat Islam? Boten wong yang nyerang duluan sinten? Israel. Jadi kalau menyalahkan wong Islam ini perang tahun ini boten. Satu itu. Yang kedua, bahwa tentu keamanan itu jauh lebih baik. Jangankan orang yang umroh, sekarang yang mau kembali haji aja macam-macam wonten sing di isu bom dan seterusnya.
Ya tentu karena apalagi masa genting-genting itu langitnya Qatar itu selalu dihujani rudalnya Iran. Lalu berangkat pesawatnya kena rudalnya Iran, wassalamualaikum, malah tidak jadi umroh dan juga tidak kembali ke tanah air lah. Ya alhamdulillah mereka yang punya policy untuk memberangkatkan pesawat atau tidak, karena memang koyo kembang api sekarang ini Mas ya. Iran masih terus membombardir dan seterusnya, sehingga ya dan itu kecepatannya tidak bisa dihentikan ya, yang hipersonik, sijil, namanya aja sijil. Itu menggunakan dari Abroha ya, apa namanya, rudalnya Iran namanya sijil karena dari surat Al-Fil dan seterusnya. Jadi ya nggak bisa kita menyalahkan umat Islam, apalagi ini untuk kepentingan sendiri. Ya boten asal. Ya sudah diikutin saja. Ya nanti kan masih ada lain waktu, tinggal ngikutin nomboran, dan semoga tanda-tandanya tapi ini insya Allah akan damai. Kenapa? Satu, biaya perang terlampau besar. Amerika tidak akan berani. Wakila. Kemarin Donald Trump waktu mau ngebom sudah ngasih tahu Israel dulu bahwa kita tidak akan ngebom sampai serius. Karena itu senjata nuklirnya sudah pengayaan uraniumnya sudah dipindahkan dulu oleh Iran. Kenapa? Karena kalau sampai kena pengayaan uraniumnya, itu bencananya global. Kan nanti kados Hiroshima, kados Chernobyl dan seterusnya, bahayanya lebih besar. Tapi ini kan kenapa Trump mengambil pilihan begitu? Karena Trump itu dua ya. Rakyat Amerika sendiri sekarang itu lebih menginginkan Amerika tidak campur tangan dengan urusan luar negeri. Dia kepinginnya dalam negeri mawon. Tapi kita tahu semuanya, backupnya Donald Trump itu adalah lobby Yahudi. Ya 30-40% ekonomi Amerika itu Yahudi dia pegang. Nah, teruat perusahaan besar-besar kabeh duwe Yahudi. Kampanye terbesarnya Trump, salah satu pembiayanya adalah Yahudi. Jadi kan pakai Trump, yang korek awak dibiayai gini. Nah, makanya dramanya begitu. Biar menunjukkan Trump masih melakukan koyok balas jasa, dibom, tapi nggih boten teman-teman. Iran kemudian melakukan balasan juga. Nopo namine yang di Qatar dibom juga pangkalan militernya Amerika Serikat. Ini untuk menunjukin apa? Ya sama-sama. Karena kalau diteruskan resikonya terlampau serius. Ini mengancam semuanya. Eropa terancam, Cina terancam, semuanya terancam. Insya Allah segera reda perang ini dan Israel menyadari kekeliruannya dan seterusnya. Karena rakyat Israel sendiri sekarang pun juga mulai anti terhadap Netanyahu dan seterusnya dengan program yang ugal-ugalan dia ini. Ya itu saja, tapi tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Ya inilah salah satunya kenapa umat Islam ini boten kiat, karena kita tidak memiliki pemerintahan yang sangat kokoh dan pentingnya ilmu pengetahuan. Inilah mestinya kita ini kenapa harus terus belajar ilmu ketahuan tentang wong Islam sing ahli nuklir. Ngeten nggih, kenapa dulu Nabi Muhammad menyunahkan berkuda dan memanah? Karena itulah alat peperangan zaman dahulu. Dulu orang perang itu senjatanya adalah jago naik kuda, jago memanah. Jangan hanya menafsiri ayat ini dalam konteks masa dulu. Ini kan sunnah Rasul Ustaz, memanah sama dalam konteks sekarang memanah adalah mungkin belajar ilmu nuklir. Sekarang itu mengendalikan pesawat dan seterusnya. Lalu kita modal, kita mau ribet Ustaz, menjaga orang Islam. Apa yang saya lakukan? Belajar kejaran ambil mana? Jadi guyu tengah Amerika Serikat. Gak bisa, dah cukup dengan itu. Ya, memang secara literalek hadisnya bunyi begitu, tapi secara kontekstual hadis ini berbicara tentang apa sih? Pentingnya umat Islam untuk belajar memperkokoh dirinya menghadapi musuh. Dulu yang sangat dibutuhkan memanah. Pandai memanah zaman dahulu. Wah, jagoan, hero. Ya, pinter pakai kuda iya, karena dulu perang pakai kuda. Sekarang bukan damel kuda. Damel rudal hari ini.
Nah kita kalau kita pikirkan sopo yang punya rudal dan seterusnya, siapa sekarang yang belajar di Indonesia siapa? Jadi umat Islam itu semuanya harus dipelajari, bukan cuma Quran, hadis. Anak yang jenengan misalnya, Bu, saya mau ngambil jurusan nuklir, Bu. Bukan nopo-nopo. Bismillah le, misalnya. Nah, siapa tahu dia akan menjadi salah satu ilmuwan nuklir nanti yang bermanfaat buat orang Islam. Lah nonton dong, itu pentingnya. Dan seterusnya. Kita ini jangan dikira ini semuanya fardu kifayah, harus ada orang Islam yang jago persenjataan, jago dan seterusnya. Ketahuan dulu salah satu perempuan bercadar ya yang bikin pesawat terbang zamannya Habibie, perempuan bercadar, satu-satunya perempuan di IPTN zaman dahulu, alumni Perancis bercadar ya. Masya Allah, keren nih, satu-satunya perempuan se-Asia dulu, alumni aerospace-nya Perancis. Wah top, makanya jadi salah satu ilmuwan kesayangannya Habibie dulu di IPTN. Ya, sekarang sudah tidak ada IPTN-nya, ya, sudah wassalamualaikum kan. Jadi ngonten ya, insya Allah ngonten malik, mulai ngonten pulau akhiri. Ngonten, ya. Oh, ya terakhir pun. Keluar sedikit dulu, tapi berhubungan dengan mendekati Muharram, Ustaz. Saya ini kan orang Kulon ya Ustaz, kurang familiar dengan sholawat burdah Ustaz. Itu sholawat burdah itu apa dan hukumnya apa sih Ustaz? Okay. Burdah artinya mantel. Orang Arab itu pakaiannya dua, pakaian dalam, ada pakaian luar. Ya kalau kita kaos kutang di kelambi gampangannya gitu. Karena orang Arab buatan kaos kutangan gampangan di zaman dahulu, jenis pakaian itu dua, pakaian luar sama pakaian dalam sama pakaian luar. Pakaian luar apalagi yang bentuknya garis-garis namanya burdah. Nah, ceritanya dulu ada seorang sahabat Nabi sebelum masuk Islam namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab ini ahli puisi yang puisinya selalu nyakitin Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam. Waktu Fathu Makkah itu kan ada beberapa orang yang divonis oleh Rasulullah boleh dibunuh kalau mereka tidak bertaubat. Di antaranya adalah Ka'ab bin Zuhair. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ada beberapa orang yang oleh Rasulullah dia boleh dibunuh. Jadi setelah diputuskan Ka'ab bin Zuhair boleh dibunuh, adiknya masuk Islam. Adiknya Ka'ab bin Zuhair. Waduh, begitu dia cacak ini oleh dibunuh ini. Dia datangi cacaknya. Cak, sampean niku saiki lalu sepuronya Kanjeng Nabi. Balik sana. Minta maaf ke Rasulullah, masuk Islam. Sampean lek gelem mlebu Islam dan seterusnya, sampean insyaallah diampuni. Lah ndak begitu, sampean harus keluar dari kota Mekah. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal dulu keluar dari kota Mekah. Ceritanya lah ngoten to Ikrimah kenapa nanti masuk Islam. Wis di atas sampan gini mau ke Yaman. Ya wis udah iso urip Nabi Muhammad. Enggak. Anaknya Abu Jahal, bojone mlebu Islam. Bojone ngomong dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya suami saya masuk Islam, apakah engkau mengampuni? Ya iya, tak ampuni. Belayu dene. Mas, ya itu di pinggir laut dia bilang. Sementara kapalnya buatan sakit melampah, muter mau. Terus katanya si punya kapal, biasanya kapal kalau kayak begini ini, karena ada orang yang tidak ikhlas. Baiknya kamu mengikhlaskan. Maksudmu apa? Bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya pemilik kapal. Apa katanya Ikrimah? Kata Ikrimah, wallahi, kalau saya menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya akui Muhammad Nabi, terus angin ini tidak muter-muter, saya akan masuk Islam. Asyhadu an la menengan ini. Bersamaan dengan itu istrinya Hindun datang. Aku semarin ngandak nonya Kanjeng Nabi sampai diampuni. Makanya nanti Ikrimah datang ke Rasulullah dan Rasulullah senang. Lah terus dilarang sahabat itu si ono sing nyeluk ini. Hei, anaknya Abu Jahal. Muhammad boleh melarang, jangan panggil Ikrimah dengan anaknya Abu Jahal karena itu menyakitkan hati. Ya memang bener-bener anaknya Abu Jahal, cuman kan lek dieling, hei anaknya Abu Jahal. Aku harus Islam, sini celuk bapakku lah ngoten to. Nah niku mboten remen. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah.
Nah, adapun dengan Ka'ab bin Zuhair disurati, akhirnya dia sepakat. Malam-malam mantun sholat subuh, dia langsung mendekat Rasulullah. Lah niki nopo imamahnya itu di ke atas ini, sehingga tidak kelihatan wajahnya. Pemenangnya rumian dari wonten PLN. Ka'ab bin Zuhair terus ngeten, ya Rasulullah, jika Ka'ab bin Zuhair datang menemuimu dan dia bertaubat, apakah kau akan mengampuninya ya Rasulullah? Ya tentu saja. Dibuka terus. Dan ana Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Langsung sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku menggal kepalanya ya Rasulullah. Kata Ka'ab bin Zuhair kemudian melantunkan puisi. Ya, syair. Panjang syairnya dikenal dengan Banat Su'ad. Ya, Banat Su'ad, syairnya itu indah sekali. Rasulullah senang dengan syair yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair yang memuji Rasulullah, muji Islam, hingga mantel luarnya Rasulullah itu dicopot diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Sejak saat itu kumpulan syair namanya qasidah, atau sholawat, ya, karena memuji Nabi. Sejak saat itu disebut dengan qasidah burdah atau sholawat burdah ceritanya. Jadi awalnya dari siapa? Dari Ka'ab bin Zuhair. Jenengan kalau ke Turki, ke Topkapi Palace, di situ wonten pantelnya Rasulullah miliknya Ka'ab bin Zuhair sampai detik hari ini. Nah, gimana ceritanya? Dulu pada masa Umayyah dibeli oleh dinasti Umayyah dari Ka'ab bin Zuhair mantelnya Rasulullah. Waktu dinasti Abbasiyah diganti beli lagi. Waktu Turki Utsmani dibeli oleh Turki Utsmani. Dan setelah itu diletakkan di museum. Sampeyan kalau ke Turki, misalnya umroh mandek Turki ke sana, sampeyan bisa melihat dan di situ ditulis syair-syairnya atau puisinya Ka'ab bin Zuhair. Saya sudah ke sana, makanya saya tahu. Dan seterusnya. Oh, gitu. Wonten puisinya. Tapi wonten dibeber karena dibungkus. Wonten peti ini, wonten. Itu adalah nopo namine jubahnya Rasulullah SAW. Setelah berapa ratus tahun kemudian, ada ulama Mesir namanya Imam Bushairi, sakit menaun, gak bisa kecuali dia berbaring di ranjangnya ceritanya. Akhirnya para ulama itu punya kebiasaan menulis madah, pujian-pujian kepada Rasul. Semua ulama punya pujian kepada Nabi. Nah, ini jenengan kalau misalnya pasti banyak ulama itu menulis puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Atau dia menulis mengumpulin karakter-karakter sifat Nabi. Semuanya begitu. Itu salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi. Ya, Qadhiyat punya Asy-Syifa, At-Tirmidzi, Hakim At-Tirmidzi punya Syama'il Al-Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Okay? Lah, beliau itu menulis sholawat atau madah atau qasidah atau ungkapan-ungkapan indah tentang Nabi Muhammad. Terus mantun selesai mimpi malam harinya, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ngoten ceritanya. Dalam mimpi itu kemudian Nabi Muhammad senang karena disuruh membaca. Setelah dibaca Nabi Muhammad senang dan Nabi Muhammad memberikan jubahnya. Tapi dalam mimpi diberikan kepada Imam Bushairi. Besok hari ketika dia bangun, Imam Bushairi sehat walafiat. Jangan percaya nggih boten napa-napa, boten percaya nggih boten napa-napa. Namanya ini kisah sejarah para ulama. Akhirnya Imam Bushairi, kalau di Mesir terkenal sekali nih. Lah, karena ulama Mesir, maka begitu sembuh dia lari kemana-mana ke pasar-pasar sambil membaca qasidahnya itu, yaitu qasidahnya Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana dan seterusnya itu sampai ke Indonesia. Namanya sholawat Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi wahai Allah bil Mustafa dengan nama Nabi Muhammad SAW, baligh maqasidana, sampaikan seluruh hajat dan keinginan kami ya Allah dan seterusnya. Makanya lewat moten itu saran saya di ngerteni artinya dulu biar kita sih karepe ini
dan seterusnya. Memang kosidahnya mengharu biru karena itu ungkapan cinta. Amhabatirruhumi macam-macam itu indah sekali, dan banyak kemudian para ulama memberikan syarah terhadap kitab tentang sholawat ini, karena ini ungkapan kan beda tulisannya ulama kali tulisan wong biasa itu beda. Jadi dia syairnya itu kemudian disyarahi oleh banyak ulama dan kita bisa membaca syair-syair. Ustadz, bagaimana membaca sholawat burda atau qasidah burda? Ya boleh-boleh saja. Wong niku ungkapan ya sama ungkapan cinta kepada Nabi. Ngeten nggih. Sejarah tentang Nabi Muhammad itu ditulis dengan banyak model. Ada yang ditulis dalam bentuk prosa sejarah seperti Rohikul Mahtum. Dengan mocone pada saat itu Nabi Muhammad kayak prosa. Ada yang ditulis dalam bentuk puisi seperti maulid-maulid itu, maulid tiba, simtud duror. Niku nggih kisah Nabi Muhammad tapi ditulis dalam bentuk puisi, ngoten. Jadi cuman karena dibaca dalam bahasa Arab terus jadi koyok-koyok, padahal itu sedang membaca kitab sejarah, ngoten. Tapi dalam bentuk puisi. Nah itu saja. Kita ini seringkali karena mboten paham nih lho. Dikira doa, misalnya fahtazzal arsyu taraba wastibsara. Ya, ini tentang kelahiran Nabi. Ya, dan seterusnya. Terus sampai ujungnya begitu lahir menurut Imam Tibari sajidan syakiron hamidan, Nabi itu lahir dalam keadaan sujud bertahmid ka'annal badru fi tamam, seperti rembulan yang sedang sempurna dan seterusnya. Nah dia menggambarkan dalam bentuk puisi. Nah tentu cara kita memahami puisi dengan prosa berbeda. Namanya puisi harus kita deketi dari puisi. Nah salahnya ada orang memahami puisi dari ini keterlaluan Ustaz. Namanya puisi, jenengan dalam puisi buat suami, engkau adalah darahku. Ini keterlaluan Ustaz. Namanya puisi nggih ngoten niku. Belahlah dadaku. Nah niku nggih puisi ngoten niku. Ya harus kita takwili maknanya, jangan diterima saklek. Ini syair. Syair itu memang ditujukan untuk membentuk perasaan kita. Jangan dipasiri letter lek. Kalau engkau tidak percaya betapa dalamnya cintaku, belahlah dadaku. Terus zaman gak usah lihat Dimas tak dodoe. Ya mboten ngoten. Itu maknanya adalah kesungguhan dalam mencintai. Ya harus gitu maknanya. Jadi jangan saklek-saklek, harus kita lihat ini syair apa prosa. Ini kalimat biasa atau dia puisi. Kalau puisi pahami dalam konteks puisi. Nah, ngoten. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Zaman kita SD dulu SMP, apa makna puisi ini dengan bahwa Ferdin Anwar adalah binatang? Ya salah ya. Pasti disalahkan sama guru sastranya dulu lama tentu. Sama misalnya syair. Beberapa teman mengkritik itu keterlaluan. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fawqa nur. Itu keterlaluan memuji Nabi Muhammad. Niki syair. Engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Wis namanya wong cinta iku lak ngoten to tekan Nabi. Wong jane enten calon istrinya aja begitu kepada istrinya, engkau lah rembulan dalam hidupku. Padahal nggih mboten ngoten asli ini, tapi ini ungkapan kecintaan. Harus kita maknai secara puitis. Mboten dimaknai letterlek. Ini berarti kan menyamakan Nabi dengan matahari. Ya ndak ngono cah-cah, ini puisi lah ngoten. Ya ndak boleh. Mosok jenengan haram ngomong ngoten. Engkau Mas matahari dalam hidupku. Apa niku haram? Nggih mboten nomo puisi maksudnya. Engkau memberi kehangatan dalam hidupku, memberikan nopo lah dan seterusnya lah kok. Mboten nopo to. Namanya keindahan berbahasa. Demikian mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadallahu ya majma'in wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.